Nah, ini dia kameranya, ini GoPro Hero 10. Ciri khasnya itu warna si GoPro-nya di sini biru. Tapi ini buat dimensinya benar-benar sama. Si GoPro Hero 9 sama GoPro Hero 10 ini. Perlengkapannya apa aja sih kalau misalkan kita mau buat konten? Pertama-tama udah dipastikan ini si case-nya, case yang buat vlog kayak gini. Terus tinggal masukin aja si GoPro Hero 10-nya. Nah, ini audio adapter dari GoPro. Tinggal pasangin di helm, kan di helm juga udah ada mountingnya kayak gini. Tinggal cabut kabelnya, terus colokin ke adapter audio si GoPro Hero 10 ini. Tinggal nyeting-nyeting lagi ntar si kameranya apa kurang ke atas atau kurang ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek yo, what's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang aku mau upgrade perkameraan aku. Nah, ini udah ada GoPro Hero 10 nih, lihat. GoPro Hero 10 dan aku bakalan upgrade buat kamera yang di helmnya pakai GoPro Hero 10. Sekalian kita unboxing juga nih. GoPro Hero 10 ini isinya apa aja dan perlengkapannya apa aja sih kalau misalkan kalian mau prepare buat record di motor atau biasa disebut motovlog. Jadi pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu bahwa sebelumnya aku pakai GoPro Hero 8 nih. Sebelumnya aku pakai GoPro Hero 8. Nah, ini GoPro Hero 8 yang buat di depan dan ini satu lagi GoPro Hero 8 yang buat di motor, yang buat di helmnya. Jadi ini buat di motor, ini buat di helm kayak gini satu, dan ini satu lagi buat di depan, buat di windshield kayak gini. Sama-sama GoPro Hero 8, dua-duanya GoPro Hero 8. Dan sekarang aku bakalan upgrade ke yang di helm pakai GoPro Hero 10 dan yang di motor buat yang di windshield depan pakai GoPro Hero 9. Ini ada GoPro Hero 9 nih. Nah, ini udah ada GoPro Hero 9 juga. Sebelumnya aku emang udah punya GoPro Hero 9. Cuman kenapa aku pas di motor cuman pakai GoPro Hero 8 dua-duanya depan belakang. Kenapa sih Bang nggak pakai GoPro Hero 9 di helm dan GoPro Hero 8 di depan? Kenapa nggak kayak gitu? Nah, karena GoPro Hero 8 ini sama GoPro Hero 9 ini baterainya beda gitu. Si ukuran baterainya beda, jadi aku mager aja buat bawa spare part baterai yang terlalu banyak. Karena kan aku aja tiap keluar itu biasanya bawa 10 baterai GoPro Hero 8 ini. Karena kan 5 baterai buat yang di helm, 5 baterai lagi buat yang di windshield. Jadi 10 baterai itu dibagi dua buat 2 GoPro Hero 8 ini. Nah, sedangkan kalau misalkan yang di helmnya pakai GoPro Hero 9 dan yang di depan ini pakai GoPro Hero 8, otomatis baterainya dua jenis baterai yang berbeda dan itu magernya kalau misalkan ada baterai yang belum dicas nanti habis dan nggak bisa record. Sedangkan kalau misalkan sama-sama Hero 8 dan baterainya juga sama nih ini baterainya yang Hero 8 kecil dan aku punya 10 yang kayak gini. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang nggak ada isinya atau misalkan belum full, bisa aku barter sama baterai-baterai yang lain karena dua kamera ini baterainya sama-sama Hero 8 dan sama-sama baterainya sama juga. Nah, kenapa aku sekarang bakalan upgrade yang di helm pakai GoPro Hero 10 sedangkan yang di windshield pakai GoPro Hero 9? Karena dua GoPro ini baterainya sama gitu. Walaupun beda generasi, ini GoPro Hero 9. Nah, bisa dilihat ini GoPro Hero 9 dan ini GoPro Hero 10, tapi baterainya itu sama, ukurannya sama. Nih, bisa sama-sama pakai baterai yang sama walaupun beda generasi GoPro Hero 9 sama GoPro Hero 10. Makanya aku bakalan upgrade pakai GoPro Hero 10. Nah, langsung aja kita unboxing si GoPro Hero 10-nya. Nah, masih segel juga. Yuk kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Harus bismillah, mudah-mudahan barokah buat si kameranya. Iya, aku buka, bahkan aku ngebuka segelnya aja ngelihat ke kamera, bukan aku yang lihat sendiri. Oke, udah kebuka, kita langsung lepasin aja, kita langsung keluarin aja. Dan dari GoPro Hero 9 itu mulai udah kayak gini ya, cuman dibungkus kayak gini doang. Nih, dalamnya pakai box GoPro kayak gini. Terus kita lihat ini si spesifikasi luarnya nih udah kayak gini. Dan ini buat spesifikasinya nggak terlalu beda jauh sama GoPro Hero 9 karena ya beda satu generasi doang. Cuman pasti ada kelebihannya juga gitu. Apalagi ini GoPro Hero 10 generasi yang bener-bener terbaru banget, baru keluar banget. Jadi ini hyper smooth-nya udah hyper smooth 4 dan kalau misalkan dipakai di motor itu, di motor kan pasti shaking ya, banyak jalan bergelombang dan lain sebagainya. Kalau misalkan pakai GoPro Hero 10 ini bisa dipastikan lebih stabil lagi sih kualitas gambarnya dan kualitas warnanya juga pasti lebih tajam, lebih bagus dibandingkan GoPro sebelumnya kayak gitu. Nah, terus GoPro Hero 10 ini udah 5.3K di 60 fps. Cuman aku pasti nggak akan pakai juga sih karena ini bener-bener bikin baterai lebih boros dan bikin memori juga cepat habis gitu. Karena kalau misalkan di motor pun, kalau misalkan aku lagi ngonten pun biasanya aku cuman pakai di 1080 60 fps doang kayak gitu. Oke, langsung aja kita buka si dalamannya. Ini boxnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu, nggak fokus by the way kameranya. Nah, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim.
di sleting kayak gini, tinggal dibuka dan udah ada boxnya kayak gini nih. Di atasnya ada buku panduan, manual book, terus di bawahnya ada kamera GoPro Hero 10 beserta perlengkapannya gitu. Kita buka satu persatu. Ini ada manual book, garansi dan lain sebagainya. Oke. Dan ini kameranya aja ya, langsung di dalamnya ada kabel charger gini. Nih, kabel chargernya. Dan seperti biasa emang nggak dikasih si kepala chargernya juga. Ini USB ke Type-C si kabelnya. Dapat knob screw kayak gini. Dapat mounting yang curve-nya juga, yang miring. Nih, dapat mounting yang kayak gininya dan beserta lemnya juga. Terus dapat baterainya juga seperti biasa, udah dipastikan dapat satu baterai GoPro Hero 10-nya. Dan dapat mountingnya nih, mounting yang flat kayak gini, yang biasa. Makin kesini sih GoPro makin sedikit ya ngasihnya, karena kalau misalkan di GoPro Hero 4 dulu nih, zaman-zamannya aku beli GoPro Hero 4. Nah, zaman-zamannya aku beli GoPro Hero 4 ini, biasanya dikasih si mounting ini yang dua gitu. Ada mounting curve kayak gini, terus ada mounting yang flatnya juga dikasih dua, terus itu si mounting ininya juga dikasih dua juga, ada yang model flat kayak gini dan ada yang model J-hook-nya. Dan sekarang langsung aja kita lihat si kameranya. Nah, ini dia kameranya, ini GoPro Hero 10, ciri khasnya itu warna si GoPro-nya di sini biru. Dan tulisan di sampingnya juga GoPro Hero 10-nya di sini biru juga, 10 black-nya. Beda sama GoPro Hero 9 nih. Kalau misalkan GoPro Hero 9 itu masih warna putih, yang ini GoPro Hero 9 dan ini GoPro Hero 10. Beda di warnanya. Yang Hero 9 masih putih gini, sedangkan yang 10 udah biru. Tuh, sampingnya juga sama. Tapi ini buat dimensinya benar-benar sama. Si GoPro Hero 9 sama GoPro Hero 10 ini. Nah, ini dimensinya benar-benar sama tuh. Buat sekelilingnya, buat tombol-tombolnya. Tuh, makanya si baterainya juga sama gitu antara GoPro Hero 9 dengan Hero 10. Makanya enaknya aku kan udah punya case juga nih, case yang buat di Hero 9. Kemarin aku udah beli. Enaknya case ini tuh bisa dipakai lagi ke GoPro Hero 10 karena dimensinya yang sama, jadi tinggal pasang aja udah pasti PNP udah pasti masuk. Dan baterainya juga aku kan beberapa kemarin udah beli nih buat si Hero 9 ini, aku udah beli 5 baterai. Jadi bisa dipakai lagi ke Hero 10 baterainya. Dan walaupun GoPro Hero 10 ini aku beli juga si baterainya, beli 5 lagi. Jadi ya dipastikan aku kalau misalkan keluar rumah atau ngonten itu pasti bawa banyak baterai, karena buat sekali jalan itu satu baterai biasanya. Nah, jadi misalkan dari rumah ke tempat A itu satu baterai, terus dari tempat A ke tempat B itu 2 baterai, dari tempat B ke tempat C itu 3 baterai, dan itu dikali 2 karena ada 2 kamera, otomatis udah 3 baterai, udah 6 baterai. Jadi kayak gitu, makanya aku biasanya bawa banyak baterai karena biar tinggal ganti-ganti baterai, nggak usah ngecas-ngecas di lokasi, nggak usah ngecas-ngecas di jalan kayak gitu. Nah, jadi itu kameranya. Sekarang kita cobain aja perlengkapannya apa aja sih kalau misalkan kita mau buat konten. Pertama-tama udah dipastikan ini si case-nya, case yang buat vlog kayak gini nih, case kayak gini, dan ada si holder buat adapternya juga. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah pasang nih, kita udah pasang kameranya, kita coba langsung setup aja kali ya. Ini juga masih belum pada dibuka plastiknya, nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan pakai case gini, si tutup baterainya ini yang samping. Nah, tutup baterainya ini yang samping harus dibuka biar bisa masuk ke case. Sekarang kita coba buka dulu. Nah, udah gampang banget soalnya dibukanya juga. Terus kita buka dulu case-nya. Nih. Nah, terus buka juga buat tutup baterainya di sini. Nih. Jadi tutup baterainya ini diganti sama yang include dari case-nya. Terus tinggal masukin aja si GoPro Hero 10-nya. Tutup. Tutup juga buat baterainya. Udah deh, tinggal dipasang audio adapternya. Dan ini audio adapternya. Nih. Audio adapternya. Nah, ini audio adapter dari GoPro. Jadi audio adapter ini kita masukin juga ke si housingnya. Karena kenapa harus pakai housing yang bolong, yang case buat vlog ini? Biar bisa masukin audionya kayak gini nih. Nah, biar bisa masukin audionya kayak gini, terus tinggal dicolokin buat ke audio GoPro Hero 10-nya kayak gini. Nah, udah nyolok. Udah beres deh, tinggal pasang mounting. Pasang mounting yang kayak gini. Nih, jadinya aku pakai mounting yang kayak gini karena ini buat helm AGV juga, jadi emang agak belok-belok gitu karena si dagu AGV-nya itu lancip. Tapi sedangkan kalau misalkan kalian pakai helm Arai yang emang si depannya tumpul, itu tinggal pakai satu hook doang, pakai J-hook, udah deh, pakai extended tinggal dipasang, gampang, segampang itu. Tapi kalau misalkan buat AGV harus pakai mounting yang agak berbelit-belit kayak gini. Nah, ini mounting yang biasa aku pakai, dan ini GoPro Hero 8, dan ini GoPro Hero 10, aku udah beres setupnya, tinggal pasang si mounting-mounting kaki-kaki kayak gini buat nempel di helmnya. Dan udah mungkin kayak gitu tentang setupnya. Oh ya, by the way, aku juga prepare memori ini memory card semua isinya. Tuh, bener-bener semuanya memory card. Ini isinya
128GB, ada yang 256, ada yang 64GB, beda-beda juga. Jadi takutnya kalau misalkan aku touring atau lagi di luar kota, memori GoPro aku belum dipindahin si datanya. Oh ya, by the way, buat mindahin data juga kita perlu micro SD kayak gini. Nah, sorry, bukan micro SD, card reader. Karena kalau misalkan mindahin data, aku lebih suka pakai card reader biar cepet mindahinnya. Jadi nggak usah colok-colok ke si GoPro-nya langsung. Nah, terus memori juga penting banget buat spare part, buat cadangan, karena takutnya kalau misalkan kita lagi keluar kota, butuh konten, butuh record, sedangkan memori kita lupa buat dipindahin ke komputer, otomatis kita ganti memorinya sama yang kosong buat bisa record lagi, kayak gitu. Sebenarnya setup mountingnya juga udah beres sih, aku tinggal cabut yang GoPro Hero 8 ini. Nah, kayak gini, tinggal pasang di GoPro Hero 10. Karena sama-sama ini nggak akan beda jauh juga buat penempatannya, dan buat housingnya juga sama-sama nggak beda. Cuman beda sih ukurannya doang, emang lebih gede buat si GoPro Hero 10 ini. Nah, udah beres, tinggal pasang di helm. Nih, tinggal pasangin di helm, kan di helm juga udah ada mountingnya kayak gini. Tuh, kalau misalkan di AGV itu di ujung kayak gini, agak miring. Tinggal kita pasangin si mountingnya. Nah, kayak gini. Udah kayak gini, tinggal colokin audionya. Nih, ini kabel audionya aku selipin di emergency si AGV, tinggal cabut kabelnya, terus colokin ke adapter audio si GoPro Hero 10 ini. Colok, nah, udah beres. Udah siap record kayak gini. Tinggal nyeting-nyeting lagi ntar si kameranya apa kurang ke atas atau kurang ke bawah. Dan mungkin ya udah deh, udah segini aja tentang unboxing aku si GoPro Hero 10 ini. Dan ntar kita cobain langsung si kualitasnya, tapi yang udah dipastikan sih ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan dengan kualitas yang lebih bagus ini, konten aku juga kedepannya lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, khususnya di segi gambar dan segi kualitas warna dan lain sebagainya. Jadi tungguin aja ntar si tes kamera GoPro Hero 10 ini, mungkin next video, dan mungkin ntar kedepannya aku bakalan pakai terus-terusan GoPro Hero 10 buat di helm, dan GoPro Hero 9 ini yang buat di windshield depannya. Jadi mungkin segitu aja video aku tentang unboxing GoPro Hero 10 dan setup buat motovlognya. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton, jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.